Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali memanfaatkan kesempatan, waktu, peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang insya Allah diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mempelajari kaidah-kaidah ringkas dari bahasa Arab, yaitu bahasa kitab suci kita, yaitu bahasa kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan syariat agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga kefahaman. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya, alhamdulillah kita telah memasuki pembahasan tentang fi'il, dan kita juga telah menyelesaikan al-faslul awal dan al-faslul tsani. Bab yang ketiga dari buku kita ini yaitu fi'il, kata kerja ditinjau dari kaidah ilmu sharaf. Dan pasal yang pertama yang telah kita selesaikan pembahasannya yaitu al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi, kata kerja ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Di sana ada fi'il sahih dan di sana ada fi'il mu'tal dengan pembagiannya. Dan pada pasal yang kedua, alhamdulillah kita juga telah menyelesaikan pembahasannya yaitu al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi, kata kerja ditinjau dari penyusunannya. Di sana terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Sudah barang tentu dengan pembagiannya. Insya Allah saudaraku dan saudariku seiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-faslu tsalis, yaitu pasal yang ketiga dari bab yang ketiga, yaitu al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Kita akan membahas al-faslu tsalis di bab yang ketiga. Apa itu al-fi'lu bin nadhari ila zamani, ila zamani, yaitu fi'il ditinjau dari apa? Waktu kejadiannya. Perlu diketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ketika kita membahas kata kerja, ketika kita membahas fi'il dalam bahasa Arab, dilihat dari apa? Zamanihi, waktu kejadiannya, waktu terjadinya. Maka di sana dibagi menjadi apa? Tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'lul mudhari'i, dan yang terakhir adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'lul madhi dijelaskan yaitu kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Fi'lul madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau.
telah terjadi, ya. Seperti misalnya ya kata di sana ada sami'a. Naam, sami'a. Ya. Kemudian di sana ada kata darasa. Kemudian di sana ada kata na'am aslama. Na'am aslama. Kemudian di sana ada kata istaghfara misalnya. Istaghfara dan seterusnya. Ini adalah ya bentuk ya dari ya sekian banyak bentuk-bentuk apa? Fi'lul madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau. Dan perlu diingat ya, saudaraku dan saudariku, kita bisa menentukan ya kata tersebut adalah apa? Kata kerja lampau, fi'lul madhi, jika kita membuka ke dalam kamus, ya kan? Kata tersebut ada di urutan yang pertama. Sebelum apa? Fi'il mudhari, sebelum apa? Masdar. Ya. Jadi ketika kita membuka kamus, kita dapati di sana kata kerja, maka kata yang pertama ya dari apa? 3 kata yang disebutkan di sana, kita katakan dia kata yang pertama adalah fi'il madhi. Ya. Contoh misalnya sami'a yasma'u sam'an, ya, sima'atan. Maka sami'a tidak mungkin kita katakan dia fi'il yang lainnya, tapi kita akan mengatakan sami'a di sana adalah apa? Fi'lul madhi. Kemudian cara mengetahui ya kata tersebut dikatakan fi'lul madhi sudah barang tentu ya saudaraku, saudariku, dari bentuk penulisannya. Ya, dari apa? Bentuk penulisannya. Jika dia apa? Ya, mujarrad. Jika dia apa? Mujarrad, maka ya bentuknya dia terdiri dari apa? 3 huruf atau terdiri dari berapa? 4 huruf. Jika dia mazid, jika dia apa? Mazid, maka dia bisa berbentuk berapa? 4 huruf mungkin, ya kan? 5 huruf mungkin, ya, 6 huruf, ya, dan seterusnya dari pola-pola yang telah apa? Disebutkan di pembahasan apa? Sebelumnya. Kemudian dari sisi maknanya, dari sisi apa? Artinya, fi'il madhi, ya, saudaraku dan saudariku, dia menunjukkan arti apa? Telah, ya, telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi, ya. Kemudian dari bentuk penulisannya, fi'il madhi ya tidak diawali dengan apa? Huruf-huruf mudhara'ah. Tidak didahului oleh apa? Huruf-huruf mudhara'ah. Ya. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu hamzah, nun, ya, dan apa? Dan ta. Ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, bagaimana dengan aslama? Ya, aslama ini termasuk apa? Fi'il madhi yang apa? Ya, diturunkan dari mujarrad yang terdiri dari tiga huruf yang ditambahkan dengan huruf apa? Hamzah. Ya, jadi aslama tidaklah kita katakan dia ya fi'il mudhari atau fi'il amr, tapi kita katakan dia fi'il madhi. Ya, ini hal-hal yang harus apa? Diperhatikan. Tapi dari sekian tanda ya tentang apa? Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau. Yang terpenting adalah ya saudaraku, saudariku menghafalkan apa? Polanya. Ya, menghafalkan pola dari pola-pola apa? Fi'il madhi. Salah satunya adalah pola untuk fi'il apa? Na'am, mujarrad. Ya. Pola untuk fi'il mujarrad yang terdiri dari apa? 3 huruf, ya. Di sana ada apa? Na'am, fa'ala, kemudian apa? Na'am, fa'ila, dan yang terakhir apa? Na'am, fa'ula. Ini mujarrad yang terdiri dari apa? 3 huruf. Begitu pula dengan apa? Mazid. Na'am, mazid, ya kan? Baik yang jumlah hurufnya 4 huruf ataupun 5 huruf ataupun apa? 6 huruf, ya kan?
ini juga apa? Harus antum dan antunna apa? Hafalkan. Jadi dari beberapa tanda-tanda kata tersebut dikatakan apa? Fi'il madhi. Yang terpenting, yang paling utama adalah apa? Ya, hifdzul auzun. Kita harus apa? Memiliki hafalan tentang apa? Pola. Ya, tentang apa? Pola, wazan. Dari ya bentuk-bentuk apa? Fi'il madhi, baik yang mujarrad, yang hurufnya masih apa? Asli, ataupun yang mazid, yang telah mengalami apa? Penambahan. Ya. Dan bentuk pola dari apa? Ya, mujarrad, ya. Di sana ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula untuk 3 huruf. Sedangkan untuk mazid, ya, seperti pembahasan yang telah kita bahas, di sana ada apa? Af'ala. Naam. Ya, af'ala. Kemudian apa? Di sana ada ya fa'ala. Naam. Kemudian di sana ada apa? Fa'ala. Ya. Pola-pola ini ya harus apa? Antum dan antunna pahami, hafalkan. Jadi ketika antum atau antunna ya mendapati ya fi'il yang mengikuti salah satu dari pola tersebut, maka bisa dipastikan dia adalah apa? Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau. Ya, seperti misalnya aslama. Seperti misalnya apa? Ya, apa? Qabbala. Seperti contohnya misalnya apa? Ya, raja'a. Ya, maka tidak mungkin aslama, qabbala, raja'a kita katakan fi'il yang lain, tapi kita akan mengatakan dia adalah fi'il madhi. Begitu pula yang apa? Ya, terdiri dari apa? 5 huruf. Ya, yaitu apa? Ya, ditambahkan 2 huruf. Jadi dari 3 ditambahkan apa? Ya, 2 huruf. Di sana ada misalnya kata ifta'ala. Ya. Ifta'ala. Kemudian apa? Ya, di sana ada infa'ala. Ya, ini harus kita hafalkan. Infa'ala. Kemudian di sana ada tafa'ala. Ya, tafa'ala. Kemudian apa? Naam, tafa'ala. Ya. Ini ya wazan-wazan untuk apa? Mazid yang jumlah hurufnya ada berapa? Ada 5. Ya, apa tadi? Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala dan tafa'ala. Dan keseluruhan pola tersebut ya sekali lagi adalah pola yang dimiliki oleh apa? Fi'lul madhi. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau. Kemudian mazid yang terdiri dari apa? 6 huruf. Ya, di sana ada beberapa pola sebagaimana apa? Ya, yang 4 ataupun yang 5 ya, tapi yang paling masyhur di sana ada apa? Istaf'ala. Naam, istaf'ala. Ya. Maka setiap antum antunna ya kan mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut mengikuti pola istaf'ala, maka bisa kita katakan dia adalah fi'il madhi. Dan perlu diingat saudaraku dan saudariku ya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa masing-masing pola yang dimiliki oleh apa? Fi'lul madhi ini dia bisa apa? Mengalami perubahan bentuk kata. Maksud saya bisa ditasrif. Baik tasrif yang berbentuk apa? Istilahi ataupun tasrif yang berbentuk apa? Lughawi. Ya. Maka ini juga membutuhkan apa? Ya. Hafalan dan juga apa? Berlatih. Ya, seperti misalnya fa'ala ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya sampai fa'altu, fa'alna. Berarti keseluruhan ya fi'il tersebut adalah apa? Pola yang juga harus kita apa? Hafalkan bersama. Begitu pula istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna, istaf'alta sampai apa? Istaf'altu, istaf'alna. Ya. Maka bentuk-bentuk pola ini
ketika telah ditasrif dengan bentuk lughawi, dengan bentuk apa? Lughawi yang terdiri dari apa? 14 kata, ya, sesuai dengan jumlah bilangan apa? Dhamir, maka itulah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Fi'lul madhi. Jika pola telah kita miliki, telah kita hafalkan dengan baik dan benar, yakinlah wahai saudaraku dan saudariku, antum antunna akan bisa cepat menentukan, oh ini fi'il madhi, oh ini bukan fi'il madhi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua, ya, fi'il ditinjau dari apa? Zamani. Waktu kejadiannya adalah apa? Fi'lul mudhari'i. Apa itu fi'lul mudhari'i? Yaitu kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan berlangsung. Ya, dijelaskan oleh penyusun, fi'lul mudhari'i adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Ya, kata kerja yang menunjukkan apa? Kejadian pada waktu berbicara ataupun apa? Sesudahnya. Jadi sedang ataupun akan. Sama ya dengan apa? Pendahulunya yaitu fi'il madhi. Untuk mengenali fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun apa? Akan ini, kita ya harus ya menghafal, mengetahui dengan baik dan benar pola-polanya. Ya, jadi pola dari pola-pola fi'il mudhari' ini harus kita hafalkan. Karena dengan tanpa itu ya mustahil. Karena kita sadar bahwasanya kita adalah apa? Orang ajam, bukan orang Arab, ya kan? Maka menghafalkan pola dari bentuk-bentuk pola fi'il apa? Mudhari' sesuatu yang sangat penting. Bahkan ini menjadi keharusan agar kita apa? Bisa membedakan ya mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari' dan mana fi'il amr. Nah, untuk fi'il mudhari' ya yang perlu diingat adalah ya dia ya selalu didahului. Saya ulang ya. Dia selalu didahului, diawali oleh huruf-huruf mudhara'ah. Oleh apa? Huruf-huruf mudhara'ah. Apa saja huruf-huruf mudhara'ah? Ya, akan saya hapus ini. Apa saja huruf-huruf mudhara'ah? Ya, perlu diingat bahwa huruf mudhara'ah itu ya kita dapati ada hamzah, kemudian nun, kemudian ya, dan yang terakhir apa? Ta. Jika ya salah satu dari huruf mudhara'ah ini ya didapati ya terletak apa sebelum faul fi'l apa faul fi'li untuk fi'il apa mujarrad, maka bisa dipastikan saudaraku saudariku ya fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Ya, kata kerja itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan, bukan yang lainnya. Ya kan? Contoh misalnya kata sami'a tadi berarti apa? Na'am. Yasma'u. Oke. Sami'a kemudian apa? Asma'u. Na'am. Sami'a kemudian apa? Na'am. Nasma'u. Kata sami'a kemudian apa? Na'am. Tasma'u. Dan seterusnya. Jadi yasma'u, asma'u, nasma'u, tasma'u bisa antum lihat sebelum ya fa fi'ilnya ya dia diawali oleh apa? Salah satu dari huruf mudhara'ah. Yasma'u diawali oleh ya. Ya, sebelum apa? Sebelum fa fi'ilnya. Jadi ada fa fi'il huruf sin, ain fi'il huruf mim, lam fi'il huruf ain. Sebelum fa fi'ilnya diawali oleh salah satu dari huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Harful ya. Ya, maka jadi yasma'u. Asma'u sebelum fa fi'ilnya ada huruf hamzah. Ya kan? Ada huruf hamzah. Asma'u. Nasma'u sebelum fa fi'ilnya ada huruf nun.
Ya kan? Kemudian tasma'u sebelum fa fi'ilnya ada huruf ta. Di mana masing-masing yang saya lingkari ini adalah huruf apa? Mudhara'ah yang menjadikan fi'il itu tidak lagi diartikan telah, usai, tapi apa? Sedang ataupun akan. Ya, sedang atau akan mendengar. Begitu pula darasa. Ya, aslama yuslimu. Naam ya. Nah, ya, aslama yuslimu. Kemudian apa? Naam, uslimu. Naam. Kemudian apa? Nuslimu. Ya, nuslimu. Kemudian apa? Tuslimu. Naam ya, tuslimu. Perhatikan di sini ya, masing-masing dia diawali oleh apa? Huruf mudhara'ah. Ya, bentuk fi'il madinya apa? Aslama. Aslama yuslimu, uslimu, nuslimu, tuslimu. Begitu pula dengan istaghfara, ya. Istaghfara bentuk fi'il mudhari'nya apa? Yastaghfiru. Naam. Yastaghfiru. Ya kan? Kemudian apa? Astaghfiru. Astaghfiru. Ya, kemudian apa? Nastaghfiru. Dan seterusnya, ya. Nastaghfiru. Kemudian apa? Naam. Tastaghfiru. Naam, tastaghfiru. Perhatikan semuanya, ya, yang saya lingkari ini, semuanya ini adalah apa? Huruf-huruf mudhara'ah. Ya, huruf-huruf apa? Mudhara'ah. Maka yasma'u dan seterusnya yang masing-masing diawali oleh apa? Huruf anita, huruf mudhara'ah, maka nggak mungkin kita katakan dia fi'il madhi. Tapi kita katakan dia fi'il mudhari'. Apa alasannya? Karena didahului oleh apa? Salah satu dari huruf mudhara'ah. Apa tadi huruf mudhara'ah? Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Jadi sekali lagi, untuk bisa mengetahui fi'il mudhari' dengan baik dan benar, maka antum dan juga antunna ya wajib untuk menghafalkan apa? Pola, ya, dan pola dari pola-pola fi'il mudhari'. Di sana ada yang mujarrad, ya, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Di sana ada yang mazid, baik jumlah hurufnya 4, 5 ataupun apa? Ya, 6. Di sana ya ada misalnya ya yuf'ilu, ya, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, dan seterusnya. Ya. Baik ya, untuk yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. Insyaallah ya, penjelasan lebih rinci tentang masing-masing fi'il akan kita bahas di pertemuan apa sesudahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini saya ingin menyampaikan kepada antum dan antunna bahwa ya fi'il mudhari' bisa kita kenali ya secara cepat, yaitu dengan apa? Dia diawali oleh salah satu dari apa? Huruf mudhara'ah. Ya, cara yang kedua, dan ini cara yang paling apa? Ya, mujarab, yang paling penting, yaitu menghafalkan pola. Ya, menghafalkan apa? Pola seperti yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, sampai af'alu, naf'alu. Ada 14 kata sebagaimana jumlah apa? Jumlah apa? Ya, dhamir. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ya apa yang kita niatkan berupa ya menguasai, memahami ya ilmu ini dengan baik dan benar. Insyaallah tidak ada kesulitan di dalam memahami apa? Ya, penjelasan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian yang terakhir, fi'il ditinjau dari apa? Zamanihi, yaitu waktu apa? Kejadiannya. Dikatakan di sana adalah fi'lul amri. Apa? Fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Yaitu kata kerja dalam bahasa Arab ya yang menunjukkan apa? Arti perintah. Ya, dijelaskan oleh penyusun, fi'lul amr adalah kata kerja yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu apa? Pembicaraan.
Ya, jadi saat itu juga kata kerja yang menunjukkan arti apa? Perintah. Jadi melaksanakan perintah saat itu juga. Ya kan? Misalnya apa? Ya, isma'. Misalnya apa? Uktub. Misalnya apa? Iqra. Ya, dengarkanlah. Tulislah. Ya kan? Bacalah. Ya. Berarti menuntut untuk dilakukannya perintah itu apa? Saat itu juga. Jangan ditunda. Nah, untuk bisa mengetahui, ya kan, kata tersebut apa? Adalah kata kerja perintah. Ya, sebelum saya lanjutkan fi'lul amr, kita agak naik ke atas sedikit ya, yaitu apa? Tentang fi'il mudhari'. Jadi, selain mengenali fi'il mudhari' yaitu karena dia diawali oleh salah satu dari huruf mudhara'ah. Kemudian yang kedua adalah apa? Menghafal pola-polanya, ya. Perlu juga diketahui bahwa fi'il mudhari' di dalam kamus ini ada di urutan yang kedua. Sebagaimana ketika tadi saya menjelaskan fi'il madhi ada di urutan yang pertama. Nah, fi'il mudhari' ada di urutan yang kedua. Ya, contoh misalnya ya, sami'a yasma'u. Nah, berarti yasma'u bukan apa? Bukan isim, bukan pula fi'il madhi, bukan pula fi'il amr, tapi apa? Fi'il mudhari'. Mengapa? Dia ada di urutan yang kedua. Jadi sesudah apa? Fi'il madhi, sami'a, kemudian ada apa? Yasma'u. Ya kan? Ini ya bisa kita dapati nanti di dalam apa? Kamus yang menyebutkan di situ kata kerja. Jadi setelah kata kerja lampau ya akan disebutkan kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang terakhir apa tadi? Fi'lul amr. Jadi fi'lul amr ini adalah kata kerja yang menunjukkan arti apa? Perintah. Dan perlu diingat bahwa fi'il amr ini, saudaraku dan saudariku, ya, di dalam kamus tidak kita dapati. Dia ada yaitu dengan apa? Kita memproses dari apa? Bentuk fi'il mudhari'. Ya, keberadaan apa? Fi'il amr itu ada yaitu diproses dari fi'il mudhari'. Dan perlu diingat juga bahwa fi'lul amr, kata kerja perintah, ya kan, hanya terdiri dari berapa? 6 kata. Beda dengan sebelumnya, fi'il madhi ada 14 sesuai dengan jumlah dhamir. Fi'il mudhari ada 14 juga sesuai dengan apa? Jumlah dhamir. Maksud saya 14 masing-masing ini adalah apa? Bentuk tasrif lughawinya. Ya, bentuk tasrif apa? Lughawinya. Seperti yang tadi saya contohkan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai apa? Fa'altu, fa'alna. Ya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna sampai af'alu apa? Naf'alu. Sedangkan untuk fi'lul amr, ya kan? Untuk fi'il amr, ya. Dia hanya terdiri dari 6 kata. Karena memang hanya dikhususkan untuk kata ganti orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara. Dan seperti yang telah antunna ketahui bersama, bahwa kata ganti orang kedua hanya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, dan apa? Antunna. Ya kan? Maka fi'il amar hanya apa? Tadi yang mengikuti dhamir tersebut. Ya, beda dengan apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari', ya. Ada berapa tadi? 14. Ada 14. Nah, dan fi'il amar ya sekali lagi ya untuk mengetahuinya ya yaitu dengan kita menghafalkan pola. Salah satu apa? Bentuk ciri fi'il amar adalah apa? Dia berawalan dengan huruf alif. Dan huruf yang terakhir apa? Disukun. Ya, contoh misalnya kata idhab. Naam ya, idhab. Ya. Kemudian kata apa? Ifham. Ya, ifham. Dia apa? Memiliki ciri secara umum dia diawali dengan apa? Alif. Dan huruf yang terakhir dia apa? Disukun. Tapi lepas daripada itu, inti dari apa? Fi'lul amr adalah hifdzul auzun.
Kita harus punya hafalan apa? Pola, wazan. Ya, jadi wazan harus apa? Hafal kita ini. Ya, seperti apa? Misalnya if'al, if'il, uf'ul, untuk yang apa? Mujarrad 3 huruf. Ya kan? Jadi if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Begitu pula seterusnya. Ya, semoga 3 pembahasan, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga apa? Fi'lul amr, ya, di pasal yang ketiga, di bab yang ketiga ini bisa kita mengerti, yaitu fi'il ditinjau dari apa? Waktu kejadiannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan, ya, untuk kita atas apa yang kita pelajari dan apa yang kita usahakan ini. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.